Silakan masuk Pak. Baik Pak. Silakan masuk. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke. Dengar-dengarnya Bapak hari ini mau melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Jadi Pak ya, sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya di sini sebagai observer Bapak nantinya dalam proses coachingnya. Ya baik Pak. Tetapi sebelumnya, sebelum Bapak melakukan coaching nanti sama coachingnya, saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan Pak sama Bapak ya, Iya Pak. sebelum melaksanakannya Pak ya. Jadi nanti Pak, namun sebelum memulai proses coachingnya Bapak, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian kita Pak. Dalam proses observasi. Nah, di sini juga sebagai rubrik penilaian saya harapkan dalam proses coaching Bapak nantinya itu sudah memiliki beberapa prinsip dari coaching itu sendiri Pak ya. Kemitraan seperti kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak sudah memiliki itu kan Pak? Insyaallah Pak. Oke, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan teknik rasa dan juga menerapkan alur tirta ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya ini tentang proses coaching Bapak nantinya. Ya Pak. Kompetensi yang seperti apa ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching Bapak nanti Pak? Iya, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan ini adalah dari kompetensi inti. Iya. Mulai dari presence ya Pak, kehadiran penuh. Iya. Kemudian mendengarkan coach itu bagaimana kita bisa melihat meresapi apa yang telah disampaikannya. Iya. Kemudian kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan penuh teknik rasa. Iya. Ya. Di sini mereka kita bisa melihat bagaimana dari coach itu kita bisa merasa apa yang sudah dia rasakan tentang yang dia alami seperti apa. Iya. Kemudian dari tujuan dari coach itu kita bisa melihat nanti bagaimana si coach ini bisa dapat menyampaikan beberapa solusi-solusi yang tidak ia sadari dengan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dari si coach nanti ya. Iya, luar biasa sekali Pak ya, itu menggunakan alur tirta dan juga prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan saya ini bagian kompetensi yang spesifik dari kompetensi coaching itu sendiri yang ingin Bapak kembangkan apa nih Pak? Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Kalau spesifiknya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Pak. Dengan tujuan agar coach nanti dapat menyampaikan beberapa solusi-solusi yang tidak ia sadari yang telah ia sampaikan. Iya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang menjadi topik permasalahan dia Pak. Seperti itu ya Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak, kalau dibuat nih indikator nih Pak ya, saya ingin nanti Bapak itu merasa terpuaskan. Indikator dari indikator coaching itu sendiri. Jadi sini saya ingin bertanya pada Bapak, indikator atau tujuan yang ingin Bapak sendiri inginkan dalam proses coaching Bapak itu yang seperti apa kira-kira? Oh begitu ya Pak. Ya. Untuk indikator yang ingin saya capai, coach itu nanti bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang ia alami seperti ya Pak. Otomatis puasnya coach nanti saya adalah dengan didapatinya solusi-solusi yang tidak ia sadari dengan apa yang telah saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Sehingga coach ini sadar ya dengan apa yang telah ia sampaikan dengan jawaban dia sendiri seperti itu Pak. Oke, dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memunculkan ide-ide dari coachnya sendiri Pak ya. Oke Pak, mantap itu Pak, luar biasa sekali Pak. Saya Bapak rasa ini sudah siap sekali nih untuk melaksanakan proses coaching Pak ya. Kapan akan dilaksanakan Pak? Insyaallah Pak. Ini Pak. Oke. Selamat untuk coaching Pak. Nanti saya akan observasi Bapak ya. Silakan Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syari. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Syari, sehat Pak Syari. Alhamdulillah Pak. Senang bisa bertemu dengan Pak Joko. Apa yang ingin Bapak diskusikan dalam kesempatan kali ini Pak? Alhamdulillah Pak ya. Jadi saya juga merasa senang juga bisa bertemu dengan Pak Syari ya. Karena kita bisa berdiskusi pada sore hari ini ya. Tentunya saya
ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Suheri, yaitu Pak, saya itu memiliki tujuan itu meningkatkan minat dan motivasi belajar di siswa Pak. Begitu ya Pak. Baik Pak. Jadi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan keterampilan siswa ini ya Pak dalam memberikan umpan balik yang bisa memotivasi siswa. Apakah ada harapan atau hasil yang spesifik yang ingin Bapak lakukan perubahan dalam hal ini Pak? Nah tentunya Pak, dari harapan dan tujuan tadi itu ya saya itu memang itulah bagaimana siswa itu lebih tertarik ya dan lebih minat lagi ya, termotivasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Begitu ya Pak. Jadi baik, mari kita identifikasi lebih jauh permasalahan ini Pak. Menurut Bapak, apa yang selama ini menjadi tantangan dalam memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa? Baik Pak ya. Jadi hasil asesmen awal yang saya lakukan ataupun identifikasi yang saya lakukan itu ada beberapa hambatan yang saya hadapi Pak gitu ya. Iya. Yaitu dalam proses belajar itu anak-anak itu pertama ngantuk. Iya. Jadi setelah saya lakukan identifikasi ternyata anak-anak ini di rumah itu main HP-nya itu sampai larut malam. Itu kemudian yang kedua hambatannya itu siswa itu acuh tak acuh Pak gitu. Setelah saya identifikasi masalahnya itu ternyata kurang suka dengan gaya belajar yang saya lakukan. Iya, Pak. Nah, kemudian ada yang bermain-main gangguin kawannya. Iya, begitu juga Pak. Kemudian yang pasif, itu Pak yang menjadi tantangan saya di kelas itu Pak. Oh, begitu ya Pak. Mungkin saya juga dalam hal ini bisa melihat ada fokus yang pada kekurangan siswa itu ya, daripada pencapaian mereka yang bisa berdampak pada motivasi diri mereka ya Pak. Jadi apa lagi yang menurut Bapak bisa menjadi tantangan dalam hal ini selain dari yang Bapak sampaikan tadi? Baik Pak ya. Jadi tantangannya itu salah satunya itu saya itu dalam menyusun modul ajar mungkin ini kurang pas Pak ya dengan keinginan siswa. Kemudian sarana prasarana yang kurang mendukung sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang diinginkan oleh anak-anak. Betul Pak. Oke Pak, kita sudah mengidentifikasi beberapa hal tentang permasalahan dari siswa itu sendiri Pak. Sekarang mari kita coba membuat sebuah rencana. Jadi menurut Bapak, strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk memberikan umpan balik yang lebih positif kepada siswa agar anak-anak ini ada perubahan dalam hal ingin perubahan dari diri mereka itu sendiri Pak? Baik Pak ya. Jadi hasil daripada pengamatan saya selama ini Pak ya, itu ya termasuk tadi siswa yang ngantuk begitu ya. Iya, Pak. Jadi saya membuat rencana begini Pak ya. Saya pertama itu membuat modul ajar ya yang sesuai dengan karakteristik siswa. Karena setelah hasil observasi saya tadi itu siswa itu rupanya memiliki gaya belajar yang berbeda. Iya, Pak. Contohnya dia ada yang suka nonton ya, kemudian ada yang mendengarkan, kemudian ada yang dengan praktek mereka itu lebih tertarik begitu Pak ya. Jadi modul ajar itu saya susun seperti itu. Iya, kinestetik. Modul ajar saya sesuaikan dengan keinginan atau karakteristik pada siswa. Kemudian saya membangun kerjasama dengan orang tua siswa seperti tadi anak-anak ngantuk di sekolah. Nah tentu saya menjalin kerjasama bagaimana anak-anak kita ini tidur lebih cepat sehingga di sekolah nanti mereka tidak ngantuk begitu Pak ya. Itu ide yang sangat bagus Pak. Iya. Ada hal lain yang bisa Bapak lakukan dari umpan balik ini? Yang saya lakukan Pak ya di samping dua itu tadi lagi Pak ya, saya kerjasama lagi dengan Pak Sekolah itu bagaimana menyiapkan sarana prasarana sekolah ya sehingga keinginan siswa itu bisa terpenuhi, orang itu lebih senang lagi dalam bersekolah atau belajar bersama saya ataupun dengan guru-guru yang lain begitu Pak. Baik Pak,
kita sudah merencanakan untuk memulai umpan balik dengan pujian, ya, melibatkan siswa dalam kehidupan refleksi kita dan menambahkan pertanyaan reflektif kepada anak siswa, anak didik kita seperti itu Pak. Untuk menjalankan rencana ini, apa yang ingin Bapak lakukan? Seperti itu Pak. Baik Pak ya, tentu saya memiliki tujuan yang baik begitu Pak ya. Nah, bagaimana siswa lebih tertarik, kemudian dari hasil tadi ya saya kembangkan ya, kemudian bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tentu hal ini Pak akan saya lakukan ya, bagaimana ini rencana saya biar terlaksana. Tentu saya membangun kolaborasi ya, pertama itu dengan kepala sekolah ya, kemudian orang tua siswa, kemudian rekan sejawat ya. Jadi kita membangun kolaborasi ya, terutama bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai gitu Pak. Iya, udah bagus sekali itu idenya Pak. Kapan Bapak merasa ini kita bisa bahas lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya, meninjau hasil dari apa yang sudah Bapak alami setelah kita jumpa nanti Pak? Tentunya ya biar lebih cepat Pak, lebih bagus Pak ya. Ini nanti ya kita buat 1 bulan ke depan Pak ya. Ya baik Pak. Jadi setuju, nanti kita akan bertemu 1 bulan yang akan datang. Jadi terima kasih Pak Joko. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen niat baik Bapak agar ada nanti perubahan atau perkembangan dari anak didik kita, dan saya yakin strategi ini bisa memberikan dampak yang positif bagi siswa nantinya. Mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik ke depannya untuk siswa kita ya Pak. Iya, Pak. Mungkin itu dari yang bisa saya berikan masukan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Suheri, tentunya saya juga sangat berterima kasih karena Bapak telah mendengarkan ya curahan hati saya ya, yang dimana tujuan saya itu ingin meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Jadi Bapak jangan bosan-bosanan ya dengan saya Pak ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya akan terima kapan saya Bapak bisa istilahnya memberikan hal-hal yang ingin apa yang mau Bapak sampaikan bisa saya lakukan seperti itu Pak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya Pak Suheri, luar biasa sekali tadi Pak ya pada proses coaching yang Bapak laksanakan tadi. Dengan saya mengobserver proses coaching orang Bapak, Iya, luar biasa sekali Pak ya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya catatkan dalam proses coaching Bapak itu. Yang pertama itu kira-kira sebelum menyampaikan pengamatan saya yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait kegiatan coaching tadi, apa Pak kira-kira? Oke, baik Pak. Yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk hadir. Diharap penuh di sini dengan hal kesadaran penuh saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya tadi. Kemudian di sini saya berusaha untuk menerapkan alur tirta. Iya, ya, Pak. Betul sekali Pak. Alur tirta itu adalah yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab Pak. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen dari coach itu sendiri untuk melaksanakan rencana yang sudah ia susun untuk ke depannya Pak. Iya Pak, betul. Seperti yang sudah saya catatkan tadi Pak di lembar observasi saya kan, Ya. Betul sekali yang Bapak sampaikan tadi itu. Bapak itu sudah yang pertama tadi saya lihat sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri Pak ya, di mana Bapak sudah setara dengan coach, artinya tidak ada perbedaan, artinya tidak ada guru dengan murid istilahnya kan Pak. Sudah setara dengan murid Pak, sudah menerapkan proses coaching itu sendiri, kemitraan ya Pak ya. Yang kedua tadi Pak ya, Bapak sudah melaksanakan proses yang kreatif ya Pak, di mana Bapak menggali ide-ide dari coach Bapak itu tadi itu ya, dan mencari solusi dari setiap permasalahan dan membuat rencana aksi, menanyakan kepada coach Bapak tadi ya Pak ya. Betul. Dan selanjutnya membuat rencana aksi dengan pertemuan selanjutnya Pak, dan juga melaksanakan alur tirta yang sudah kita gaung-gaungkan ataupun kita idam-idamkan Pak. Begitulah proses coaching yang sebetulnya Pak ya. Dan selanjutnya Pak tadi juga Bapak di situ melaksanakan presence di dalam coaching Bapak itu hadir penuh, artinya Bapak itu tadi saya lihat itu
tidak melamun, artinya Bapak memberikan kehadiran Bapak sepenuhnya kepada dia dalam menceritakan permasalahannya ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih banyak Pak ya, sebuah proses yang sangat bagus. Semoga berdampak bagus juga buat Bapak ke depan dan juga menjadi bekal bagi Bapak nanti untuk melaksanakan coach untuk untuk mitra Bapak dengan menggunakan alur tirta Pak. Sukses selalu Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak.